Guys, hari ini Elite Motor kedatangan salah satu mobil roadster ikonik. Mobil ini BMW Z4. Oke, jadi BMW Z4. Nih, gua kasih tahu rahasia umum, semua orang udah tahu. Gua kasih, bahkan ini pernah jadi meme ya. BMW Z4 ini dia punya platform yang sama kayak Toyota Supra Mark V. Karena punya kita yang S-Drive 30i, jadinya pakai mesin B48. Kalau yang M4 Ti, nah itu dia pakai mesin B58. Mesinnya sama kayak Toyota Supra juga untuk yang M4 Ti itu. Tapi kalau yang kita pakai mesin yang kecilan sedikit. Looks-nya ini masih tipikal BMW banget. Katanya orang-orang malah ini terlalu BMW gitu, kekentelan BMW-nya. Kidney grill, air intake gede-gede dan agresif, ditambah lampunya udah LED. Nah, bukan looks doang. Handlingnya, power delivery-nya, semua itu dia masih nempel banget sama roots si BMW-nya. Guys, sekarang kita ngomongin bagian samping. Dan yang paling kelihatan di Z4 ini adalah profilnya guys. Sikap mesinnya memanjang ke depan, sedangkan bagian bagasinya itu pendek. Udah ciri khas dari Z4. Dari Z4 yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, ini semua masih kayak begini profilnya. Untuk ukurannya, Z4 ini punya panjang total 4,3 meter, wheelbase-nya 2,4 meter, lebar 1,8, dan tingginya pendek banget, cuman 1,3 meter guys. Jadi pas lu mau masuk ke mobilnya, ini tuh agak ceper gitu, agak low. Nah, dan ini warnanya, kalian gak salah lihat, ini bukan salah editing, emang warnanya ungu. Nama kerennya adalah Thunder Knight Metallic. Keren banget gak sih? Thunder Knight, ya kan? Nah, masih sama kayak yang depan, di bagian sampingnya masih ada air vent, gede banget, ini bolong beneran. Habis itu velgnya, dia pakai velg style 799M, red caliper, dan pakai setup staggered. Untuk yang bagian depan, dia pakai ukuran 255/35 dan yang belakang 275/35, guys. Tuh, setup staggered karena mobil ini rear wheel drive. So fun to drive. Ngomongin fun to drive, kayaknya paling pas kalau kita ngomongin mesinnya, guys. Jadi BMW Z4 kita pakai mesin B48 inline 4 engine. 2000 cc twin power turbo, ngasilin power 258 horsepower, dan untuk torsinya 400 Nm. Kalau dari angka sebenarnya itu biasa banget ya. Yang bikin mobil ini lebih enak di handlingnya itu di weight distribution-nya guys. BMW Z4 ini katanya punya weight distribution yang hampir 50-50. Nah, weight distribution itu pembagian bebannya depan dan belakang. Jadi dia pembagian beban depan dan belakangnya itu hampir sama. Yang dimana handling mobil ini jadi lebih seru. Mustang. Dari tadi, itu kan gue ngomongin mesin stoknya ya. Sedangkan BMW Z4 kita
udah modifan bro. Nih pertama, dia udah remap piggyback by GB4. Abis itu air filternya, air intake-nya udah diganti custom by SP Motorsport, makanya ada stikernya di sini. Abis itu charge pipe-nya itu dia pakai dari FTP Motorsport. Dan terakhir, nggak terakhir sih, ini kedua sebelum terakhir, knalpotnya udah pakai TI Titanium Valvetronic exhaust guys. Jadi dengan semua modifan itu, angka-angka itu nambah sedikit. Supaya lebih aman bawanya, mobil ini udah full PPF. Jadi jangan bilang Elite Motor nyimpennya mobil standar doang ya. Ini buktinya kita ada mobil modifan. Oke, sekarang kita lanjut lagi ngomongin bagian belakangnya. Menurut gua, bagian belakang Z4 ini adalah bagian paling seksi di Z4 guys. Nih, kalau nggak percaya, lihat aja. Bentuknya simple, tapi dapet agresifnya gitu loh. Lampu belakangnya, ini dia strip-strip LED gitu doang, dimana bikin mobil ini looks-nya jadi lebih sporty. Habis itu, ini sayangnya dia bukan air intake beneran, jadi dia nggak bolong guys. Ada diffusernya, ada lampu F1-nya di bagian bawahnya juga, dan yang paling penting, pintu bagasinya ini ngebentuk ducktail guys. Masih sesuai sama Z4 yang abang-abangnya, yang sebelumnya. Untuk space bagasi, nih ya, bisa dibilang sebenarnya bagian bagasi Z4 ini kecil guys. Jadi satu koper gede, mungkin 2, terus tas golf kalau misalkan bagasinya kosong, dan udah gitu. Kalau lu compare sama sedan-sedan yang lain, ya pasti kalah. Karena tadi kan udah gue bilang pas kita ngomongin samping, Z4 ini profilnya itu lebih gede, lebih panjang di bagian depannya, jadinya dia ngorbanin space bagasinya. Untungnya Z4 ini kalau misalkan atapnya lu lagi buka, dia nggak ngurangin space bagasi. Biasanya kan di cabrio-cabrio tahun-tahun lama, dia naruh atapnya di sini ya, jadi space bagasi lu makin berkurang. Nggak berlaku di Z4 ini, karena atapnya itu bersembunyi di bagian sini. Bersembunyi, keren banget ya bahasa gua. Gitu guys, jadi kalau kan atapnya lagi lu buka, dia nggak ngurangin space. Tetap segini-segini aja. Oke guys, jadi sebelum kita masuk ngomongin interior, gua tahu banget kalian penasaran pengen lihat atap BMW Z4 ini kebuka kan, si soft topnya. Jadi sambil gua kasih lihat, sambil gua ngasih tahu ke kalian cara buka tanpa lu harus pencet tombol dari dalam. Caranya pakai remote-nya, ada tombol unlock, tinggal lu tahan aja yang lama. Ntar jendelanya kebuka, abis jendelanya kebuka, atapnya kebuka guys. Nice. Mekanismenya itu clean banget ya. Jadinya pas atapnya kebuka, mobilnya kelihatan lebih seksi aduhai. Sekarang kita masuk. Oke, jadi sekarang gue udah ada di dalam BMW Z4. Dan karena ini roadster, jadinya joknya cuman kanan sama kiri doang. Nggak ada jok belakang yang kecil-kecil itu, nggak ada. Ini beneran true untuk 2 orang aja, untuk 2 orang aja. Nah, lanjut lagi. Sekarang kita ngomongin dari joknya dulu. Dia pakai bahan jok namanya Vernasca. Bentuknya dia sport seat, semi bucket seat. Jadinya headrestnya nggak bisa lu atur, dia udah nempel sama joknya. Untuk pengaturannya, dia udah electric seat kiri sama kanan, plus ada memory seatnya. Untuk dashboardnya, ini masih sama kayak BMW yang lain, kayak seri 3, kayak seri 5 yang sama generasinya. Jadi setup layar begini, digital speedometer, semua tataan tombolnya itu masih sama. Dan menurut gua, itu sayang banget guys. Harusnya karena Z4 ini dia agak spesial ya, Z itu kan spesial, nggak bercanda. Z itu agak spesial, agak beda. Harusnya ada beberapa part yang dibedain, tapi sayangnya tidak terjadi ya. Nah, untuk dashboardnya, layarnya nih ya, dia pakai layar ukuran 10,25 inci. Di bawahnya itu ada
per AC-AC-an ada layar kecilnya untuk ngelihat status AC lu. Ke bawahan dikit ada volume dial dan ada tombol-tombol untuk keperluan per lagu-laguan lu. Nah, panel tengahnya ini juga masih sama guys, jadi beneran sama persis ya. Dial yang ada shortcutnya di pinggir-pinggirnya, electric parking brake, ada auto hold-nya, driving mode, ada 3, sport, comfort, sama eco pro, start stop engine, dan shifter analog. Ya perbedaannya ada satu doang sih, ada tombol untuk buka tutup si softtopnya, tapi udah sisanya masih sama. Untuk per chargeran di bagian depannya lu dapat satu USB Type A, satu power outlet, dan ada satu wireless charger. Untuk colokan Type C itu dia ada di dalam sini, bareng sama cup holder dan ada storage space untuk nyimpen barang-barang kayak uang receh dan segala macemnya. Untuk bagian driver ya, lu dapat digital speedometer, udah full, infonya bisa lu ganti-ganti, M Sport steering wheel, pedal shifter, dan lu dapat 12 titik speaker dari Harman Kardon. Coba lu bayangin, 12 di kabin untuk 2 orang. Itu speakernya dari tadi gue ngitungin sama kameramen gue masih nggak nemu 12 di mana, baru ada 9. Banyak banget guys. Jadi kalau lu dengerin lagu di mobil ini, udah nggak usah ditanyain. Surround-nya dapat, kualitasnya oke banget. Oke guys, jadi sebelum kita close videonya, gue mau ngasih kalian berita nih ya. Jadi BMW nge-decide untuk nggak bikin BMW Z4 lagi. Udah stop setelah generasi yang ini. Dan bakalan keluar BMW Z4 Final Edition. Itu harusnya udah mulai dijual sih dari sekarang ya. Warna spesial, interior spesial, dan segala macemnya. Dan udah, abis itu udah nggak bakal ada Roadster dari BMW lagi. Dia belum bikin pernyataan bahwa akan bikin Roadster lagi. Jadi, ya, kita turut berduka cita untuk Z4 ya. Mengheningkan cipta, sorry, bukan berduka cita. Nah, kalau misalkan kalian penasaran sama mobilnya, kalian bisa langsung datengin mobil ini di Bursa Mobil BSD dan Bursa Mobil Bintaro, cari Elite Motor. Atau kalau mau lihat koleksi mobil kita yang lain, kalian bisa datengin Instagram kita yang ada di layar. Oke, jadi sampai sini aja. Gue mau menikmati, kemungkinan besar ini gue bawa Z4 terakhir, jadinya gue mau menikmati dulu. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Sampai ketemu di Elite Motor, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye.